Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman PPKN UNJ, Pak Fauzi Abdillah dan Pak Cipto Sumadi, serta teman-teman penonton video ini. Alhamdulillah patut kita syukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, terutama nikmat sehat sehingga kita semua dapat membuka dan menonton video ini. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberikan ketenangan hidup terutama mental di tengah situasi yang seperti es campur ini. Ada bahagia, sedih, dan perasaan lainnya. Semoga teman-teman selalu dikuatkan pundaknya untuk menghadapi situasi rumit yang ada di negara kita, seperti bencana alam hingga mungkin bencana kenegaraan. Waduh, sepertinya saya kasihkan ngomong nih sampai lupa kenalan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Firdaus yang merupakan mahasiswa aktif PPKN UNJ, tepatnya PPKN A 2019. Pada kali ini saya akan bercerita dan sedikit flashback terkait mata kuliah pendidikan nilai norma dan moral Pancasila yang diampu oleh Pak Fauzi Abdillah MPD dan Pak Cipto Sumadi MSc MPD. Nah, alhamdulillah sehubungan dibuatnya video ini yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah pendidikan nilai moral dan oral Pancasila, berarti pertemuan pada kuliah ini sudah menemui akhir. Mungkin dalam video ini saya akan membahas terkait sudut pandang saya terkait mata kuliah ini, materi pada dalam perkuliahan ini yang mana ada kolaborasi antara mahasiswa dan dosen pengampu serta pelaksana mata kuliah ini. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait sudut pandang saya terkait mata kuliah ini. Menurut saya mata kuliah ini sangat penting diajarkan kepada seluruh rakyat, khususnya calon guru PPKN yang mana nantinya akan mengajarkan nilai norma moral kepada para peserta didik dalam mata pelajaran PPKN. Nah, nilai norma moral berdasarkan Pancasila sangat penting dimiliki oleh para penerus bangsa, utamanya mahasiswa, karena mahasiswa merupakan agen perubahan dan tak jarang menjadi acuan masyarakat. Maka dari itu kita harus menerapkan nilai norma moral berdasarkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Di mata kuliah ini kita membahas banyak materi yang mendukung tercapainya tujuan dari mata kuliah ini. Pada saat pertemuan pertama, memang rasanya saya sudah tertarik dengan apa yang akan dibahas di mata kuliah ini, ditambah diampu oleh dosen yang menurut saya tepat dan lugas dalam penjelasannya. Minggu pertama kami kami bertemu secara virtual melalui virtual Zoom meeting yang mana diikuti oleh hampir seluruh mahasiswa dan tentunya 2 dosen pengampu pada mata kuliah ini. Pada pertemuan ini kami membahas terkait konsep dasar nilai yang dijelaskan dengan baik oleh dosen mata kuliah ini. Dibahas nilai berdasarkan sudut pandang produk, prestasi, perbuatan, peristiwa. Pada minggu ini juga dosen pengampu menjelaskan jenis nilai yang terdiri dari personal values, moral values, aesthetic values. Nah, personal values didorong oleh individu yang berarti nilai yang apa yang dimunculkan oleh seorang didasarkan pada pemahaman dan pengalaman individu. Aesthetic values berhubungan dengan indah atau tidak indah. Nah, moral values yang didasarkan pada nilai yang berlaku di masyarakat, yang mana yang dibahas baik dan buruk. Pada pertemuan kedua kita bertemu lewat LMS UNJ yang mana pada kali ini kita membahas terkait konsep dasar etika, moral, dan norma. Dipaparkan melalui 2 cara, yaitu modul dan audio podcast, yang mana menurut saya efektif karena bisa memadukan antar visual dan audio. Nah, secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ethos dan etikos. Nah, ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Nah, etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan baik. Nah, selanjutnya pada pertemuan ketiga kami membahas terkait teori perkembangan menurut Lawrence Kohlberg, Erik Erikson, dan Jean Piaget. Pada minggu ini alhamdulillah saya mendapatkan banyak pemahaman baru terkait materi karena jujur sebelumnya memang saya tidak tahu terkait materi ini. Pada perkuliahan mata kuliah ini kita para mahasiswa saling berbagi referensi terkait materi ini dan saya juga mendapat mencari materi ini di segala platform yang mana menjadi kesempatan bagi saya untuk menambah wawasan baru terkait materi. Teori perkembangan kognitif Piaget menunjukkan bahwasannya kecerdasan seseorang berkembang seiring tumbuhnya si anak. Nah, menurut saya relate gitu terkait teori Piaget ini karena saya sependapat dengan teori ini. Kecerdasan memang bisa muncul dari gen, akan tetapi proses tumbuh kembang anak juga berpengaruh pada proses kecerdasan.
Pada pertemuan 4, kami membahas terkait perkembangan moral menurut John Dewey, Baldwin, Emil Durkheim. Sama seperti sebelumnya, kami para mahasiswa saling bertukar referensi terkait materi, dan pertemuan ini saya juga terpantik itu untuk mempelajari lebih lanjut terkait materi. Menurut saya, teori dari Emil Durkheim terkait perkembangan moral sangat bagus, karena tugas pengembangan moral bukan hanya ditujukan kepada sekolah, akan tetapi juga kepada keluarga dan kerabat dekat. Dan menurut saya memang benar, agen perkembangan moral pertama yaitu keluarga, karena keluarga lah yang mengetahui keadaan psikis seorang anak dan cara menanganinya. Pada pertemuan 5, kami membahas terkait teori yang dikemukakan Thomas Lickona, dan kami juga diberi tugas untuk meresum penjelasan dari Thomas Lickona. Jujur, pada pertemuan ini saya sangat sulit memahami materi dan memahami penjelasan dari Thomas Lickona karena belum fasih berbahasa Inggris, dan penjelasan dari Thomas Lickona menggunakan bahasa asing. Maka dari itu, pada pertemuan ini saya menggunakan alat bantu translator untuk memahami penjelasannya. Pada pertemuan 6, kami melaksanakan Zoom meeting guna merefleksi pemahaman pada 5 pertemuan sebelumnya. Dan pada minggu ini saya tidak dapat mengikuti secara full pertemuan ini karena terkendala satu dan lain hal yang tidak dapat ditinggalkan. Minggu selanjutnya kami melaksanakan ujian tengah semester yang mana berupa PDF. Minggu ke-8 kami berdiskusi kelompok dengan judul Nilai Pancasila dalam Perspektif Historis Pra-Kemerdekaan. Dalam kelompok ini juga dibahas Pancasila dari sudut tokoh nasional, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Sumomo, hingga Insinyur Soekarno. Pada pertemuan ini sepertinya saya tidak hadir, tetapi saya mencoba untuk membaca materinya. Minggu ke-9 kami kembali berdiskusi kelompok dengan judul Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Historis Pasca Kemerdekaan. Pada minggu ini saya tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan diskusi, akan tetapi saya coba membaca materi yang tersedia. Kelompok ini membahas terkait perkembangan dan penurunan nilai Pancasila dari masa kepemimpinan presiden ke presiden selanjutnya. Minggu ke-10 kami berdiskusi kelompok dengan judul Nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Universal. Yang membuat menarik bagi saya yaitu terkait pembahasan aksiologi Pancasila, yang mana berarti kita membahas terkait nilai filsafat Pancasila. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak sebagai sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai praktis sesungguhnya adalah nilai yang kita laksanakan dalam kenyataan. Minggu ke-11 kami membahas terkait Pancasila dalam dimensi spiritualitas. Nah, yang mana pada kesempatan ini saya sebagai pembawa materinya. Spiritual jika kita ambil dalam terjemahan bahasa Inggrisnya memiliki arti rohani atau ruh, yang mana berarti sesuatu yang bukan bersifat jasmani atau keduniawian. Pancasila sebagai spiritualitas berarti memposisikan Pancasila sebagai hal yang merasuki diri seseorang dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Acap kali spiritual dikaitkan dengan agama. Memang keduanya berjalan beriringan tetapi berbeda konsep. Minggu ke-12 perkuliahan membahas terkait nilai Pancasila dalam dimensi religiusitas. Menyambung dengan apa yang dibahas pada pertemuan 11, religiusitas dan spiritualitas hampir-hampir mirip akan tetapi berbeda. Secara bahasa, religius berasal dari bahasa Inggris, yaitu religion atau religious yang berarti agama. Secara umum, religiusitas dapat diartikan sebagai suatu sistem yang kompleks dari kepercayaan, keyakinan, dan sikap-sikap dan ritual-ritual yang menghubungkan individu dengan satu keberadaan atau kepada sesuatu yang bersifat ketuhanan. Religius Pancasila tidak dimaksudkan bahwa Pancasila kemudian akan menjadi agama bagi bangsa Indonesia. Notonegoro merumuskan pemikirannya tentang religiusitas Pancasila sebagai visualisasi asas kerohanian yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila minggu ke-13 pertemuan membahas terkait organisasi nilai dan moral Pancasila dalam pendidikan. Implementasi sering disebut sebagai penerapan dan pengaplikasian atau bisa juga disebut sebagai pengamalan. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi acuan kita dalam bertindak, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai dan moral Pancasila berarti upaya menerapkan nilai dan moral Pancasila yang ada pada konstitusi negara yang merujuk pada Pancasila. Nah, banyak sekali cara mengimplementasikan nilai dan moral Pancasila dalam dunia pendidikan. Salah satunya melalui mata pelajaran PPKN
Maka dari itu sangat penting kita sebagai pendidik mata pelajaran PPKN memahami nilai dan moral Pancasila. Minggu ke-14, perkuliahan bertemu lewat platform Zoom Meeting setelah sekian pertemuan melalui pembelajaran lewat LMS. Pada Zoom kali ini, perkuliahan kembali merefleksi materi sebelumnya dan melihat absen kelas. Minggu ini kita membahas terkait PPKN sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila dan dipandu oleh Pak Fauzi Abdillah serta Pak Cipto Sumadi. Pada minggu ini ada pembahasan yang menarik buat saya, yaitu terkait kurikulum darurat, yang mana ini merupakan pengetahuan yang baru buat saya. Yang mana hal menarik yang tertera dalam PPT yaitu peserta kurikulum darurat mendapat hasil asesmen lebih baik dari pengguna kurikulum 2013 sepenuhnya, yang mana hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan pada 18.370 siswa. Pada minggu ke-15 kami mengamati video yang dibuat oleh Pak Fauzi Abdillah dan ditugaskan untuk mengutip pendapat yang menurut kami unik dan meresponnya. Ada beberapa pendapat yang menurut saya unik, yaitu 11 bahasa yang punah disebabkan karena tidak ada penerus dari suku tersebut yang menggunakan bahasanya. Yang menurut saya hal tersebut sangat disayangkan sekali gitu. 11 bahasa daerah yang mana mencirikan daerah tersebut harus hilang karena tidak ada yang meneruskan memakai bahasa daerah tersebut. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika anak muda bahkan orang tua peduli terhadap adanya bahasa daerah tersebut. Sebagai salah satu contoh kurang pedulinya generasi muda sekarang terhadap bahasa daerah, yaitu ketika ada seorang yang mengaku anggota dari salah satu suku akan tetapi tidak bisa berbicara menggunakan bahasa daerah asalnya. Semua orang harus difasilitasi untuk masa depan. Nah, menurut saya argumen seperti ini sangat bagus apabila dilaksanakan. Sayangnya tidak semua argumen bagus bisa dilaksanakan di kehidupan nyata. Fasilitas pendidikan yang diberikan oleh negara belum bisa didapatkan secara rata seperti kualitas tenaga pendidik. Yang selanjutnya tentang kesenjangan internet. Nah, menurut saya jika melihat fakta tersebut sangat miris karena anggapan Java sentris mungkin akan kembali mencuat, dan pemerintah serta masyarakat harus bersikap adil terkait penggunaan internet. Nah, yang selanjutnya itu tentang DCI Indonesia terendah. Saya pernah dengar terkait hal ini dan memang rasanya pantas jika Indonesia ditetapkan sebagai negara dengan DCI terendah se-Asia Tenggara karena kelakuan netizen Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Semua pihak bertanggung jawab. Nah, menurut saya sangat tepat sekali argumen tersebut karena semua orang harus berperan dalam pembentukan atau perbaikan nilai dan norma mulai dari keluarga hingga lingkungan luar. Minggu ke-16 yaitu UAS yang mana ditugaskan untuk membuat video ini. Jika saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah pendidikan nilai moral, norma, dan moral Pancasila, maka saya sedikit banyaknya mencontoh dari cara mengampu mata kuliah ini yang dijalankan oleh Pak Fauzi Abdillah dan Pak Cipto Sumadi. Akan tetapi saya akan menambahkan pertemuan via Zoom Meeting karena menurut saya akan lebih efektif apabila pertemuan Zoom, karena akan lebih masuk diskusi antara dosen dan mahasiswa. Itu yang saya kurang temukan kesempatannya karena hanya sedikit pertemuan lewat Zoom. Nah, menurut saya sistem pembelajaran LMS kurang efektif karena mahasiswa serta minat mahasiswa membuka LMS kurang dan akan berdampak kepada absen sekaligus pemahaman yang akan didapat. Mahasiswa juga sering lupa untuk membuka LMS terlebih apalagi LMS error. Cukup sekian penjelasan singkat serta penjelasan yang mungkin kurang jelas gitu. Apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan, cukup sekian. Wassalamualaikum, salam Pancasila.